Hai, teman-teman. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Talaut Project. Channel yang selalu menyajikan video tentang sejarah, hal unik, dan viral terkini. Di video kali ini kami akan membahas tentang 4 suku terbesar di Sulawesi Utara. Tapi sebelum lanjut, pertama-tama yang belum klik tombol subscribe di channel ini tolong klik tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa like video ini. Sulawesi Utara, disingkat Sulut, adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota terletak di Kota Manado. Sulawesi Utara atau Sulut berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan Provinsi Davao del Sur, Filipina, di sebelah utara. Penduduk Sulawesi Utara pada tahun 2020 berjumlah 2.621.923 jiwa, dan luas wilayahnya adalah 13.892,47 km persegi. 1. Sulawesi Utara memiliki kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 287 pulau dengan 59 diantaranya berpenghuni. Wilayah administratif Sulawesi Utara terbagi menjadi 4 kota dan 11 kabupaten dengan 1.664 desa. Kelurahan ini terdapat 4 suku terbesar yang mendiami Sulawesi Utara. Number 4. 4 suku Talaut. Suku bangsa Talaut mendiami gugusan pulau-pulau Talaut di Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Daerah mereka terdiri dari 3 pulau utama, yaitu Pulau Karakelang, Salibabu dan Kabaruan. Nama lain dari Talaut adalah Taloda, artinya orang laut. Ada juga yang menyebutnya Porodisa. Bahasa suku Talaut. Bahasa Talaut terdiri atas 6 dialek, yaitu Salibabu, Karakelang, Esang, Nanusa, Miangas, dan Kabaruan. Bahasa Talaut juga mengenal tingkatan bahasa halus, menengah, dan kasar. Masyarakat ini memakai bahasa Melayu Manado sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Mata pencaharian suku Talaut. Mata pencaharian utama masyarakat ini adalah menjadi nelayan di laut. Hanya sebagian kecil saja yang menjadi petani di ladang-ladang atau dijadikan sebagai pekerjaan sampingan. Tanaman utama mereka adalah ubi-ubian, walaupun sudah diusahakan pula bertanam padi ladang dan sawah. Number 3. 3. Suku Sangir. Suku bangsa Sangir mendiami Kepulauan Sangihe dari jajaran Kepulauan Sangihe, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Pulau-pulau yang mereka diami adalah Sangir Besar, Tagulandang, Makalehi, Kuang, Kawiyo, Kawaluso, Lupang, Toade, Karakitang, Kalawa, Mahengetang. Semuanya termasuk dalam 10 kecamatan di Kabupaten Sangihe. Bahasa suku Sangir. Bahasa Sangir memiliki beberapa dialek, yaitu dialek Sangir, Siau, Tagulandang, Kendahe, Tahuna, Manganitu, Tamako, Tabukan Utara, Tabukan Tengah, Tabukan Selatan, Siau Timur dan Siau Barat. Dalam pergaulan sehari-hari biasanya mereka memakai bahasa Melayu Manado. Bahasa Sangir sendiri memiliki tingkatan, di mana bahasa halus digunakan untuk bercakap-cakap dengan orang tua, terutama dalam pelaksanaan upacara-upacara adat. Mereka juga mengenal bahasa Kias yang disebut Sasahara. Pada zaman dulu sebenarnya adalah bahasa kaum nelayan. Masyarakat suku Sangir. Orang Sangir membangun perkampungannya di tepi laut dekat muara sungai. Sebagian lagi memilih berdiam di lereng-lereng bukit dan pegunungan. Kebanyakan bekerja sebagai nelayan di laut. Sebagian memperoleh hasil pencarian dari pertanian di ladang-ladang. Number 2. 2. Suku Mongondo. Orang Mongondo sebagian besar mendiami Kabupaten Bolaang Mongondo di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten yang terdiri atas 15 kecamatan ini dihuni oleh beberapa subsuku bangsa. Subsuku bangsanya, Mongondo, Bintauna, Bolaang Itang, Kaidipang, dan Bolaang Uki. Pada zaman dulu kelimanya berbentuk kerajaan-kerajaan kecil. Bahasa Mongondo memiliki 5 dialek dari setiap subsuku bangsa tersebut di atas.
Bahasa Mongondo menjadi bahasa perantara di antara masyarakat-masyarakat di wilayah ini. Bahasa suku Mongondo. Bahasa Mongondo memiliki 5 dialek dari setiap subsuku bangsa tersebut di atas. Bahasa Mongondo menjadi bahasa perantara di antara masyarakat-masyarakat di wilayah ini. Pemukiman suku Mongondo. Pemukiman masyarakat ini tersebar baik di dataran rendah maupun di daerah berbukit-bukit. Perumahan mereka umumnya berjajar di sepanjang jalan utama yang membelah desa. Rumah-rumah rakyat biasa disebut baloi. Rumah milik golongan bangsawan dan orang kaya lebih besar dan bagus disebut komalik. Di ladang atau sawah mereka dirikan gubuk sementara yang disebut laik atau lurung. Dan untuk menyimpan hasil panen mereka dirikan bangunan khusus yang disebut langkeang. Mata pencaharian suku Mongondo. Mata pencaharian utama suku bangsa Mongondo adalah bertani di sawah dan di ladang, di mana mereka menanam padi, jagung, sayur, ubi-ubian, buah-buahan, pisang, cengkeh, pala dan kelapa. Selain itu, sebagian dari mereka masih senang berburu dan meramu hasil hutan. Di kota-kota banyak pula yang menjadi pedagang hasil bumi, barang kelontong, bahan makanan di samping bekerja sebagai pegawai negeri dan swasta. Number 1. Suku Minahasa. Suku Minahasa atau orang Minahasa sering juga disebut orang Manado. Mereka sendiri suka pula menyebut diri sebagai orang Kawanua. Masyarakat ini sebagian besar mendiami daerah timur laut Jazirah Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Sebenarnya masyarakat ini terbagi-bagi lagi kepada 8 subsuku bangsa, yaitu Tonsea, Tombulu, Tonsawang, Ratahan, Ponosakan, Totembuan, Tulor dan Bantik. Jumlah populasi mereka diperkirakan sekitar 800.000 jiwa, belum termasuk yang berdiam di daerah-daerah lain. Bahasa umum yang dipakai oleh orang Minahasa sekarang adalah bahasa Melayu Manado, sedangkan bahasa aslinya adalah apa yang dikenal sebagai bahasa turunan atau dialek dari setiap subkelompok suku bangsa yang ada. Mata pencaharian suku Minahasa. Sejak lama daerah ini terkenal sebagai penghasil kopra, dan sejak beberapa puluh tahun terakhir terkenal pula sebagai penghasil cengkeh. Mata pencaharian pokok mereka memang bertani di ladang dengan tanaman seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan dan sedikit padi. Masyarakat Minahasa yang berdiam di dekat perairan laut dan danau, misalnya di pinggir Danau Tondano, hidup sebagai penangkap ikan. Sebagian masih ada yang berburu dan meramu sebagai pekerjaan tambahan. Sekarang kebanyakan di antara mereka bekerja sebagai guru, pedagang, pengusaha, pegawai kantor pemerintah dan swasta. Oke guys, itulah sedikit informasi tentang 4 suku terbesar di Sulawesi Utara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Dan jika ada saran dari teman-teman mengenai video sejarah atau konten lain apa yang akan kami buat selanjutnya, silakan tinggalkan saran teman-teman di kolom komentar di video ini. Oke guys.